Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Analisis Real 3 dengan dosen pengampu Ibu Cut Multahada SPD MPD. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Margareta Pasaribu dan Penny Juniarti. Materi yang akan kami bahas pada video kali ini adalah mengenai teorema limit. Untuk teorema yang pertama bisa dilihat jika A subset dari R dan F adalah A menuju R mempunyai suatu limit pada C anggota bilangan R, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Untuk pembuktiannya, jika L sama dengan limit X mendekati C dari fungsi Fx, jika dan hanya jika epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta epsilon lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga jika X anggota bilangan A dan 0 lebih kecil dari nilai mutlak X dikurang C lebih kecil dari delta epsilon, maka nilai mutlak dari Fx kurang L lebih kecil daripada epsilon. Kita bisa ambil nilai epsilon di sini adalah sama dengan 1. Terdapat delta lebih besar daripada 0, maka nilai mutlak dari Fx kurang L lebih kecil daripada 1. Dan didapatkanlah nilai mutlak dari Fx dikurang nilai mutlak dari L lebih kecil sama dengan nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil daripada 1. Oleh karena itu, jika X anggota bilangan A, irisan dari F delta C dengan X tidak boleh sama dengan C, maka nilai mutlak Fx lebih kecil daripada L ditambah 1. Untuk yang pertama, jika C bukan bilangan dari A, kita ambil bahwa M-nya sama dengan nilai mutlak L ditambah 1. Jika C anggota bilangan A, kita bisa ambil M sama dengan subprimum dari barisan bilangan nilai mutlak Fc dan nilai mutlak L ditambah 1. Ini berarti bahwa C anggota bilangan A adalah irisan dari F delta C, maka nilai mutlak Fx lebih kecil atau sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa F ini terbatas pada F delta C, suatu lingkungan min delta dari C. Teorema yang kedua yaitu, misalkan A subset dari R, F dan G merupakan fungsi-fungsi pada A ke R, dan C anggota bilangan real, titik cluster dari A, maka selanjutnya kita misalkan B adalah anggota bilangan real. Untuk yang pertama, untuk yang A, jika limit X mendekati C, F sama dengan L, dan limit X mendekati C, untuk G sama dengan M, maka limit X mendekati C untuk fungsi F ditambah G adalah hasilnya L ditambah M. Sedangkan limit X mendekati C untuk fungsi F dikurang G sama dengan hasilnya L dikurang M. Dan terakhir, limit X mendekati C dari fungsi F dikali G adalah hasilnya L dikali M. Untuk yang B, jika H itu adalah A menuju R, dengan Hx tidak boleh sama dengan 0, untuk semua X anggota bilangan A, dan jika limit X mendekati C, untuk H sama dengan H tidak boleh sama dengan 0, maka limit X mendekati C, fungsi dari F dibagi H sama dengan L per H. Untuk pembuktiannya, kami membuktikan dari limit X mendekati C untuk fungsi F dikali G. Untuk yang perkalian, kalau untuk yang penjumlahan dan pengurangan itu pembuktiannya sama saja, makanya kami membuktikan salah satunya saja. Kita di sini misalkan Xn sebarang barisan dalam A, sedemikian sehingga Xn tidak boleh sama dengan C untuk semua N anggota bilangan asli, dan C sama dengan limit dari Xn. Dinyatakan bahwa limit dari fungsi Fxn sama dengan L dan limit dari fungsi Gxn sama dengan M, mengakibatkan bahwa F dikali Gxn sama dengan Fxn dikali Gxn untuk semua N anggota bilangan asli. Oleh karena itu, pengaplikasiannya menghasilkan bahwa limit F dikali Gxn sama dengan limit
fxn dikali gxn. Lalu kita pecah menjadi limit fxn dikali limit gxn menghasilkan L dikali N, maka terbukti. Selanjutnya kita masuk untuk contoh soal. Untuk yang pertama, limit dari x mendekati 2 dari x kuadrat tambah 1 dikali x pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 20. Maka kita dapat menggunakan teorema dari limit x menuju c dari f dikali g sama dengan L kali N. Maka diperoleh limit x menuju 2 dari x kuadrat tambah 1 dikali x pangkat 3 dikurang 2 sama dengan limit x menuju 2 x kuadrat tambah 1 dikali limit x menuju 2 dari x pangkat 3 dikurang 4. Maka di sini kita bisa langsung substitusikan x ini sama dengan 2, didapatkan hasil 5 dikali 4 sama dengan 20. Untuk contoh yang kedua adalah limit x menuju 2 dari fungsi x pangkat 3 dikurang 4 per x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 4 per 5. Kita dapat menggunakan teorema limit x mendekati c dari fungsi f per h sama dengan L per h dengan syarat hx tidak boleh sama dengan 0. Maka diperoleh limit x menuju 2 x pangkat 3 dikurang 4 per x pangkat 2 ditambah 1 hasilnya limit x menuju 2 dari x pangkat 3 dikurang 4 per limit x menuju 2 dari x kuadrat tambah 1. Kita substitusikan nilai x nya sama dengan 2, maka 2 pangkat 3 kurang 4 sama dengan 4, 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 5, jadinya 4 per 5. Untuk contoh yang ketiga yaitu limit x menuju 2 dari fungsi x kuadrat dikurang 4 per 3x kurang 6 sama dengan 4 per 3. Kita tidak bisa menggunakan teorema seperti pada contoh yang kedua tadi karena didapatkan hasil dari penyebut itu hx-nya sama dengan 0. Kita substitusi ini x sama dengan 2, maka 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0, maka tidak bisa digunakan teorema tersebut. Maka kita coba jika x tidak sama dengan 0, bahwa x pangkat 2 dikurang 4 per 3x kurang 6 ini kita faktorkan. Didapatlah faktornya x kurang 2 dikali x tambah 2 per 3 dikali x kurang 2. Kita coret yang sama, x kurang 2 nya tersisa 1 per 3 dikali x tambah 2. Oleh karena itu, kita dapatkan bahwa limit x menuju 2 dari fungsi x kuadrat kurang 4 per 3x kurang 6 sama dengan limit x menuju 2 dari 1 per 3 dikali x plus 2 sama dengan hasilnya 4 per 3. Untuk teorema selanjutnya adalah misalkan A subset R untuk F adalah A menuju R dan C anggota bilangan real suatu titik cluster dari A jika A lebih kecil sama dengan Fx lebih kecil dari sama dengan B untuk semua X anggota bilangan A dan X tidak boleh sama dengan C. Dan jika limit x menuju c f ada, maka a lebih kecil sama dengan limit x menuju c dari fungsi f lebih kecil dari sama dengan b. Untuk pembuktiannya, kita ambil jika L sama dengan limit x mendekati c fungsi f, bahwa jika xn sebarang barisan bilangan real, sedemikian sehingga c itu tidak boleh sama dengan xn anggota bilangan a untuk semua n anggota bilangan asli. Dan jika barisan xn konvergen ke C, maka barisan fxn konvergen juga ke L. Karena A lebih kecil sama dengan fxn lebih kecil daripada B, berarti A lebih kecil sama dengan L dan juga lebih kecil sama dengan B. Maka terbukti teorema tersebut. Untuk yang keempat ada teorema apit. Misalkan A subset dari R untuk FGH-nya adalah A menuju R dan C anggota bilangan R suatu titik cluster dari A jika Fx lebih kecil sama dengan Gx lebih kecil sama dengan Hx untuk semua X anggota bilangan A dan X tidak boleh sama dengan C, dan jika limit X menuju C F sama dengan L sama dengan limit X menuju C untuk fungsi H, maka limit X menuju C dari fungsi G adalah sama dengan L. Yang kelima, yang terakhir, ada teorema misalkan
A subset dari R untuk F adalah A menuju R dan C anggota bilangan real suatu titik cluster dari A jika limit X menuju C F-nya lebih besar daripada 0 atau limitnya X menuju C-nya F-nya lebih kecil daripada 0. Maka terdapat suatu lingkungan dari C F delta C sedemikian sehingga Fx lebih besar daripada 0 atau Fx-nya lebih kecil daripada 0 untuk semua X anggota bilangan A, irisan dari F delta C dengan X tidak boleh sama dengan C. Untuk pembuktiannya, kita misalkan L sama dengan limit X menuju C dari fungsi F dan anggap L itu lebih besar daripada 0. Kita ambil nilai epsilon sama dengan setengah L lebih besar daripada 0, maka diperoleh juga deltanya lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga jika 0 lebih kecil dari nilai mutlak X kurang C lebih kecil dari delta dan X anggota bilangan A, maka nilai mutlak Fx dikurang L lebih kecil daripada setengah L. Berarti jika X anggota bilangan A irisan dari F delta C dengan X tidak boleh sama dengan C, maka Fx lebih besar setengah L dan juga lebih besar daripada 0. Jika L lebih kecil daripada 0, maka argumen di atas masih bisa dapat digunakan. Sekian presentasi tentang materi teorema limit dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan simbol atau yang lainnya, kami dari kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih.